Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kali ini kita akan membahas tentang interpretasi citra atau foto ya. Jadi interpretasi itu sendiri adalah bagaimana kita mengenali atau membaca objek-objek atau informasi yang ada pada foto udara atau citra. Anak-anakku mungkin sudah pernah membuka atau menggunakan Google Map ya melalui handphone Anda untuk kegiatan sehari-hari atau keperluan adanya kepentingan tertentu. Sebenarnya dengan kita menggunakan Google Map itu sendiri, maka kita sudah menggunakan produk dari penginderaan jauh anak-anakku ya. Kita lihat ini, ya ini gambar Indonesia melalui tampilan citra satelit. Foto udara ini diambil menggunakan foto pankromatik ya anak-anakku ya. Jadi gambarnya seperti gambar sebenarnya yang warna biru jadi biru, warna merah jadi merah. Itu nama jenis foto pankromatik. Kita lihat seperti ini ya anak-anakku. Anakku mungkin tahu gambar apakah yang ini? Ya ini. Ya. Anakku ini adalah gambar sungai ternyata ya. Jadi sungai ini akan cenderung berpola tidak teratur anak-anakku ya. Jadi pola itu kan sungai itu berbelok-belok nih ya. Dan sungai itu semakin ke arah laut akan semakin besar. Nah, ini gambar sungai. Ya. Kemudian kira-kira apakah gambar ini apa ya? Coba kita lihat. Kita tulis salah satu objek misalnya. Oh ya, anakku. Oh, kita perbesar misalnya. Loh, kira-kira ini gambar apa anak-anakku ya? Kita lihat dari sini tampaknya adalah vegetasi warna hijau. Kemudian terlihat kasar ya. Jadi kasar ini jadi tumbuhannya itu berarti daun-daunnya besar dan ketinggian pohon tidak begitu sama. Nah, maka ini dimungkinkan ini adalah daerah hutan-hutan mangrove ini anak-anakku ya. Seperti ini. Kenapa mangrove? Karena ini berinteraksi dengan sungai-sungai, ya kan? Nah, kalau kita lihat sini misalnya, lah ini apa ini? Nah, kelihatan di sini anak-anakku, ini ada yang ada vegetasi, ada yang tidak ada vegetasinya, tapi terlihat ada kotak-kotaknya ya. Jadi kotak ini namanya pola. Ini pola-pola. Polanya teratur ini, berkotak-kotak ya. Jadi kemungkinan ini kalau nggak sawah ini berarti tambak seperti itu ya, anak-anakku. Oke, kalau begitu kita langsung ke materinya anak-anakku, bagaimana cara kita mengenali objek permukaan bumi melalui foto udara. Ya. Interpretasi citra ya. Bentuk Jadi yang mencirikan. pertama itu ada bentuk ya. Kita bisa mengenali ciri dari ciri-ciri bentuknya. Ya. Ya. Apa itu bentuknya? Untuk Ya, bentuk mengkonfigurasikan itu suatu dalam objek dalam foto udara itu ada bisa objek yang berbentuk berbentuk bulat, bulat, bisa berbentuk ada persegi yang panjang, berbentuk persegi bisa berbentuk panjang, segitiga ada dan yang yang lainnya. berbentuk misalnya tidak jelas bentuknya seperti itu kan. Ya. Kita ambil contoh tadi ini misalnya. Maka kalau kita bilang sungai, maka sungai ini berbentuk garis ya. Garis anak-anakku ya. Sungai ini berbentuk garis. Kemudian kalau kita lihat misalnya jalan. Jalan bagaimana bentuknya? Jalan juga bentuknya garis anak-anakku ya. Tapi nanti bedanya antara jalan dengan sungai adalah polanya. Kalau sungai tidak teratur, jalan cenderung polanya lurus dan teratur seperti itu. Ada lagi yang misalnya bentuk persegi panjang tadi apa ya? Mungkin kita lihat rumah ya anak-anakku ya. Kita perbesar, kita zoom lah ini. Kita akan melihat ada bentuk-bentuk seperti ini ya. Nah, ini kemungkinan ini kan ini persegi panjang berarti ini mungkin rumah atau pemukiman atau perumahan. Nah, nanti apakah hanya rumah yang berbentuk persegi panjang? Ternyata tidak anak-anakku ya. Misalnya kalau kita lihat pemakaman pun juga akan sama ya. Ini terlihat nggak pemakaman? Akan terlihat seperti persegi panjang, tetapi nanti ukurannya berbeda, lebih kecil daripada perumahan seperti itu. Ya, jadi secara umum ada berbentuk bulat, persegi panjang, ada berbentuk garis, ya anak-anakku ya. Ada juga berbentuk bintang nanti. Ya. Ada juga yang tajuknya berbentuk bulu-bulu. Ya. Kita lanjut. Yang kedua, rona. Ya, nomor Rona dua, kita mengindikasikan bisa tentang mengenal dari tingkat perona kecerahan anak-anakku ya. objek. Rona itu kecerahan, ya. Rona itu Apabila objek itu kecerahan. memiliki Rona tingkat itu ada kecerahan istilah yang warna, jadi lebih, ada yang ronanya maka cerah, objek ada yang itu ronanya gelap. menginformasikan Ya. tentang sebuah Rona benda itu ada yang dua, berada di rona permukaan terang, bumi, rona gelap. misalnya Ya. rumah atau pabrik.
Misalnya ini adalah gedung-gedung yang menggunakan atap seng, maka dia akan ronanya lebih cerah. Ya. Laut misalnya ini ada laut dalam dan laut yang dangkal, maka laut dalam ronanya lebih gelap. Ya. Kita langsung lihat contohnya, anak-anakku. Misalnya kita lihat seperti ini lah nih. Ya. Ini kenapa ada perbedaan antara sungai yang satu sama sungai yang ini nih ya, anak-anakku ya. Ini sungai, ya, ini sungai di wilayah kampung laut, ya kan? Dia ronanya gelap, sedangkan di Sungai Serayu di sini ronanya lebih cerah, terang ya. Ini menunjukkan perbedaan jenis air anak-anakku ya. Kalau di sini maka airnya keruh. Ya, ini sungai-sungai dengan air yang keruh akan terlihat terang. Sementara ketika sungainya jernih, dia akan terlihat menjadi lebih gelap. Ya. Kita bisa juga mengenal seperti ini anak-anakku ya. Oh ini kok ronanya sangat cerah sekali nih ya. Berarti ini kemungkinan gedung ini terbentuk dari atapnya seng bukanlah genteng ya, maka dia akan terlihat lebih cerah ya. Oh ternyata ini berarti holcim pengetahuan ya, ini adalah ternyata holcim seperti anak-anakku ya. Nah, misalnya juga seperti ini ya, maka ini ada yang ronanya gelap, ini rumah-rumah ronanya lebih gelap, ini ada yang lebih cerah, maka rona ini bisa kita gunakan untuk menyimpulkan bahwa bangunan-bangunan dengan rona yang cerah ini, maka di atapnya tidak terbuat dari genteng ya, tapi dari baja ataupun seng. Dan biasanya digunakan untuk industri, bukan untuk perumahan. Itu rona. Contoh lain ini anak-anakku ya, kita lihat rona lah ini ya, ini laut nih. Maka laut yang dalam itu ronanya lebih gelap. Nah kita lihat sini. Nah ini laut dalam, ini laut dangkal ya. Kita lihat nih lautnya. Laut Jawa ini semuanya laut dangkal, maka ronanya lebih cerah. Sedangkan laut-laut seperti Laut Arafuru, ini laut dalam, ronanya lebih gelap. Kita lanjut ke berikutnya, anak-anakku ya. Yang ketiga. Ada lagi yang namanya interpretasi menurut ukuran, anak-anakku ya. Dalam lingkungan Ya, situasi jadi itu, apakah ukuran itu ada yang besar, ada yang kecil. Ya, ukuran nanti yang lain? anak-anakku bisa baca Biasanya lagi kalau di misalnya lebih besar, modul yang pernah berkaitan Bapak dengan share bentuk atau di juga. LKS bahwa penampakan permukaan bumi itu ukurannya berbeda-beda. Nah, perbedaan itulah kita gunakan untuk mengidentifikasi seperti tadi. Nah, apakah itu gambar makam atau rumah? Kan kita lihat dari ukurannya, ya. Karena kalau makam itu ukurannya berapa? Ya 2 meter kali 1 biasanya. Kalau rumah ukurannya lebih besar, seperti itu. Nah, seperti ini. Ya, kita lihat ini ukurannya. Ya. Kita lihat, lah ini kan tadi mengenal kok ini, nah ini ada lingkaran kok besar, oh berarti ini stadion. Nah, ukurannya kelihatan nih kan, bentuknya bulat tapi dia besar. Ya, kita dapat simpulkan, oh ini stadion seperti itu. Oh ini bangunan tapi lebih besar, makanya jelas bukan rumah gitu kan. Ya, maka ini adalah perkantoran misalnya. Itulah yang dimaksud dengan ukuran anak-anakku. Kita lanjut ke berikutnya, yaitu ciri spasialnya. Tadi ada yang kecil, ada yang besar. Kemudian yang keempat ada bayangan anak-anakku ya. Jadi bayangan ini juga bisa digunakan untuk mengenal tingginya objek ya. Jadi ini ada gedung, ini ada bayangan, maka bayangan ini bisa kita gunakan untuk mengukur tinggi objek. Ya, karena di foto udara kan kita nggak bisa mengukur tinggi kalau dari hanya foto saja, ya maka kita ukur bayangannya seperti itu. Kalau ini bayangan tidak tampak, berarti foto ini diambil dengan kamera tegak, maka kamera tegak akan memunculkan bayangan seperti itu. Selanjutnya adalah tekstur anak-anakku. Apa itu tekstur? Tekstur itu adalah kasar atau halusnya objek. Ya, lihat ini teksturnya kasar, maka ini kesimpulannya pasti pepohonan yang tinggi dengan beraneka ragam jenis pohon. Sementara yang sebelah sini teksturnya halus. Ya. Kalau teksturnya halus, maka menunjukkan objek di sini sama ya, sejenis, sama, kemudian tingginya juga sama. Jadi bisa kita simpulkan, ini pehutan, ini misalnya bisa sawah, bisa padang rumput, bisa lapangan golf, dan lain-lain. Kita ambil contoh anak-anakku ya.
Misalnya ini ya. Ini teksturnya halus apa kasar? Ya, ini teksturnya lebih halus. Maka ini pasti sawah seperti itu. Karena kita lihat, nah misalnya, nah ini kan, nah ini teksturnya kasar, maka ini jelas hutan. Gitu. Nah, nanti kita bisa bedain hutan apa dulu, macam-macam ya. Misalnya seperti ini. Nanti kita lanjut lagi. Tadi tekstur ya, kasar atau halus. Nah, kita bisa juga mengenal jalan berdasarkan teksturnya anak-anakku nanti. Saya jelaskan bagaimana caranya. Sekarang kita lanjut. Jadi tadi dipahami bahwa tekstur ini adalah kasar halusnya gambar ya, tampilan. Kalau vegetasi kasar akan menunjukkan itu hutan. Ya, kalau teksturnya halus berarti itu adalah padang rumput, sawah, dan lain-lainnya. Lanjut ke berikutnya. Jadi ada unsur interpretasi lagi yang namanya pola. Nah ini pola. Ya. Pola ini adalah keteraturan objek anak-anakku ya. Jadi objek permukaan bumi ini cenderung memiliki bentuk keteraturan atau pola-pola tertentu. Sehingga dari situ kita bisa mengenali objek. Nah contohnya ini. Ini gambar kotak-kotak, berbentuk kotak-kotak, ya kan, persegi panjang, ada polanya rapi, ronanya terlihat agak sedang. Oh, berarti ini perumahan. Tapi ini rumah apa? Ini perumahan ya. Jadi perumahan yang dibentuk secara bersama-sama. Nah, sedangkan yang ini, kok ini tidak teratur, berarti ini pemukiman penduduk ya, warga pemukiman ya, bukan perumahan. Tahu ya bedanya perumahan sama pemukiman ya? Seperti itu. Kita ambil contoh. Misalnya, nah ini kita Cilacap lagi aja, nggak usah jauh-jauh. Kita bisa mengenali mana daerah mana yang merupakan perumahan-perumahan. Lah ini berarti ini pemukiman ya anakku. Ini bentuk rumahnya tidak teratur ya, acak-acakan ya. Maka ini adalah pemukiman. Misalnya kita ke kota ya, Cilacap perumahan. Lah ini terlihat jelas sekali. Maka ini pasti adalah perumahan anak-anakku ini. Lihat penataannya rapi, berjejer, jarak tiap rumah sama. Ya, maka ini adalah perumahan. Seperti itu. Ya, itu kita bisa mengenal dari polanya. Ya. Ada lagi bisa dari untuk ke hutan bisa enggak pola? Bisa, Bang, anak-anakku ya. Misalnya ada kita melihat jenis-jenis hutan. Kok pohonnya terata rapi? Nah, maka itu perkebunan. Nah, kalau ini kan lihat polanya nih, ini enggak teratur ini. Karena polanya enggak teratur berarti ini hutan ya. Tapi kalau ada polanya, ya misalnya kita kemana ini? Coba kita lari ke Bengkulu ya. Bengkulu. Nah, nanti di sini Bengkulu banyak hutan ya. Mana nih Bengkulu? Nah, kita bisa melihat anak-anakku di daerah sini ada apa ya. Nah ini kita lihat. Ini kan tanaman, kok tanamannya rapi sekali ya. Ini karena ini adalah perkebunan anak-anakku. Kita lihat seperti bintang-bintang. Maka ini menunjukkan adalah pohon kelapa sawit. Maka karena ini perkebunan, maka penanamannya dilakukan oleh manusia dengan teratur ya, sehingga memiliki pola yang teratur. Ya, jadi kalau ada polanya cenderung ke perkebunan ini. Kalau tidak berpola, kasar polanya, maka itu adalah hutan. Kita lanjutkan anakku ya ke berikutnya. Ya. Ada yang ketujuh, ada interpretasi yaitu situs ya, keterkaitan objek anak-anakku. Situs ya. Situs itu berarti misalnya tadi saya lihat lagi ya. Yang ke-8. Nah, situs ini ada rumah-rumah, ini ada garis, berarti ini jalan. Nah, karena di setiap rumah ada jalan itu namanya situs anak ya. Keterkaitan antara objek satu dan objek yang lain. Selanjutnya ada lagi asosiasi anak-anakku ya.
Apa itu asosiasi? Misalnya Ini lapangan adalah ada hubungan antara objek yang satu dan objek yang lain. ya, Contohnya ada lapangan, kok di sini ada garis, maka ini ada sebuah gawang. Artinya gawang ini hanya akan ada di lapangan. Ya. Kalau bentuk seperti gawang kok bukan di lapangan, namanya bukan lapangan, begitu kan? Nah, itu anak-anakku. Kalau kita mengenali, oh ini pasti lapangan, karena apa? Karena ada gawangnya, gitu. Itu namanya asosiasi. Oke, demikian dulu penjelasan saya, anak-anakku. Semoga bisa dipahami. Nanti dilanjutkan dengan latihan menginterpretasi objek. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.